Halo, salam simak dari Jogja, Sandi dari Jawara Media. Di video kali ini kita akan bahas PSU lagi dari brand PC Cooler. Ya, brand yang pernah buat heboh juga beberapa bulan lalu karena mengeluarkan seri KF. Waktu itu saya pernah bahas juga, yang harganya terlalu murah dengan kualitas yang menurut saya sampai sekarang masih yang terbaik di range harganya. Dan setelah beberapa bulan, ini ada seri baru lagi. Dan sama, ini juga akan punya potensi buat heboh. Karena ini adalah power supply ATX 3.1 yang paling murah yang ada di market sekarang. PC Cooler KG750. Ya, PC Cooler KG750 ini memang kalau sekarang saya amati di market merupakan PSU dengan ATX 3.1 yang termurah ya, di harga sekitar 800.000. 750 watt ATX 3.1, dan ini juga merupakan standar baru. Sebelumnya kan ATX 3.0 akhir 2023 kemarin baru diluncurkan standar baru ATX 3.1. Kira-kira beda nggak dengan ATX 3.0? Menurut saya sih ada perbedaan tapi tidak esensial, cukup minor. Utamanya di versi standarisasi baru ATX 3.1 ini untuk memastikan bahwa GPU powernya itu akan baik-baik saja. Memang di awal-awal peluncuran ATX 3.0 di tahun 2002 kemarin, di awal peluncurannya dengan standarisasi 12 VHPWR GPU power baru itu memang pernah ada beberapa insiden. Nah, di versi 3.1 ini dipastikan kalau itu tidak akan terjadi lagi. Jadi ada beberapa perubahan minor untuk memastikan keamanan dari GPU power pin-nya. Selain itu juga ada beberapa poin seperti adanya power extrusion untuk PCI Express slot-nya. Jadi di ATX 3.1 harusnya PCI Express slot-nya ini mampu menahan beban sesaat beberapa nanosecond aja sampai ke 165 watt. Jadi itu sebenarnya beberapa poin pembeda ATX 3.1 dengan ATX 3.0. Tapi secara fisik tidak ada bedanya. Walaupun penamaan power pin untuk GPU-nya berbeda. Kalau yang dulu 12 VHPWR, kalau di ATX 3.1 jadi 12V 2X6, 2x6. Tapi itu tetap backward kompatibel dengan ATX 3.0. Jangan khawatir. Ya, terus dengan harga segitu, semurah itu, kira-kira gimana kualitasnya, gimana spesifikasinya, dan kalau kita lihat, kalau kita bongkar, kira-kira gimana komponennya? Kalau kalian penasaran, ayo kita mulai. KG750 dari PC Cooler. Ya, secara pribadi saya cukup penasaran karena PC Cooler KG750 ini merupakan PSU dengan standarisasi terbaru ATX 3.1 yang paling murah, 800.750 watt. Oke, kita akan coba lihat spesifikasinya dari websitenya PC Cooler. Tadi sudah saya unboxing, nggak ada yang istimewa, paket penjualannya cuma standar lah, kabel power, terus beberapa skrup dan kitab-kitab. Fisiknya seperti ini, secara dimensi juga normal, seperti ini 15 cm ke belakangnya, dan ini tidak modular ya, semua terpasang, tapi sudah kabel pipih paling enggak. Kabel pipih semua, iya semua sampai ke 24 pinnya kabel pipih, harusnya ada 18 AWG nih. Oke, kita akan coba lihat menurut websitenya seperti apa spesifikasinya. KG750 non-modular Active Plus Bronze Power Supply Unit. Jadi yang pertama mereka highlight adalah standarisasi ATX-nya 3.1 dan juga PCI Express 5.1, Active Plus Bronze, terus 135 mm fan. Mereka bilang ini temperatur control fan, jadi harusnya RPM-nya ngikutin suhu kerja si PSU ini. Terus circuit protection, terus inputnya full range 100 volt sampai 240 volt. Terus ada beberapa multiple certification dan garansinya 3 tahun. Jadi kalau secara garansi ini harusnya sama dengan seri KF ya, 3 tahun. Berikutnya mereka meng-highlight tentang power pin untuk GPU yang terbaru ini, namanya juga berubah, 12V 2x6, ratingnya 450 watt. Terus juga mereka melampirkan sertifikasinya dari Active Plus Bronze. Jadi memang ini resmi, harusnya terdaftar secara resmi di Badan Sertifikasi Active Plus, Clear Result. Terus mereka juga bilang ini topologinya Active PFC plus DC to DC. Jadi untuk bagian sekunder mereka menggunakan DC to DC. Jadi ini sebenarnya lebih baik dibandingkan group regulated yang biasa dipakai di entry level PSU. Seperti KF series itu masih menggunakan group regulated. Tapi ini sudah menggunakan DC to DC kapasitor, DC to DC converter untuk bagian sekundernya. Terus mereka juga bilang mereka menggunakan high quality Taiwanese electrolyte kapasitor. Mereka bilang kapasitor yang digunakan di PSU ini buatan Taiwan. Ya, terus mereka juga melampirkan mereka punya 7 protection dari mulai OVP, OCP sampai ke SCP, dan untuk power pinnya mereka bilang ada 124 pin pasti, EPS-nya ada 2. Terus 8 pin 6+2 untuk PCI Express power masih ada 2 juga. Jadi ada 2 kabel GPU power ya. Yang biasa 8 pin PCI Express sama yang ini 12V 2x6. Terus SATA power ada 6, Molek ada 2,
dan tadi saya bilang 12V 2x6 ada satu dengan rating 450 watt. Ya, itu mungkin yang bisa disampaikan spesifikasi teknis menurut websitenya Pisikuler. Habis ini kita akan coba buka. Saya tetap penasaran, kira-kira dengan harga semurah itu gimana dalamannya, gimana filteringnya, gimana klaim tentang kapasitor dan juga topologinya. Ayo kita bongkar. Oke, langsung kita buka. Di sini ada 4 skrup yang harus kita buka. Dan kita akan coba lihat seperti apa isinya. Oh. Ya, ada satu kabel power untuk fan ya, kita copot sekalian. Dan kayak ini, seperti ini fan-nya 13,5 cm, tapi kayaknya 14 cm sih ya. Oke, kita akan coba bahas detailnya. Setahu saya, kira-kira bagaimana komponen yang ada di dalam Pisikuler KF750. Ya, kita lihat dari mulai masuk, input masuk di sini, listrik AC colokin di sini, dan kita lihat di awal banget sudah ada beberapa filtering dari beberapa kapasitor. Ada Y kapasitor, ada X kapasitor, dan masuk ke bagian transient filter di sini. Kita bisa lihat masih ada 2 induktor toroid dan beberapa kapasitor dan beberapa Y kapasitor juga, dan juga ada sebuah fuse ya, ada sebuah sikring di sini. Sebelum akhirnya masuk ke bagian bridge rectifier, di sini arus AC diselaraskan menjadi arus DC high voltage, kemudian masuk ke bagian APFC. Di sini ada sebuah induktor toroid yang relatif cukup besar dan sebuah bulk kapasitor yang kelihatannya nggak terlalu besar ya. Jadi ini kalau kita lihat mereknya buatan Eltek, dan Eltek adalah kapasitor tier 4. Ya, tier 4 buatan Taiwan dengan rating 470 mikrofarad, 420 volt, 85 derajat. Ya, walaupun bagaimana ini masih masuk ke tier list ya, soalnya banyak banget beberapa PSU murah itu menggunakan kapasitor yang bahkan tidak masuk ke tier list level keempat sekalipun ya. Beberapa merek China itu memang tidak masuk ke tier list, tapi paling nggak ini sesuai dengan klaimnya mereka ya, menggunakan Taiwanese kapasitor. Lanjutnya masuk ke beberapa transistor untuk mengatur arus masuk ke transformer, ke trafo utama di sebelah sini. Dan setelah itu keluar dan di-generate menjadi 12 volt, 3,3 volt, dan 5 volt menggunakan DC-to-DC converter. Induktor toroid yang besar di sini yang harusnya menjerat 12 volt ini diatur oleh 4 buah MOSFET, kelihatan di sini dengan pendinginan cukup besar. Sedangkan untuk yang 5 volt dan 3,3 volt di sebelah sini, induktor toroid yang lebih kecil. Ada beberapa IC controller di sebelah sini dan ada juga beberapa MOSFET kecil di bagian sebelah sini. Dan di bagian filter yang akhir kita bisa lihat beberapa kapasitor, dan dari beberapa yang bisa saya lihat mereknya, ini mereknya Junfu, dan kalau saya tracking ini tetap buatan Taiwan, jadi websitenya junfu.com.tw, dan ini masih masuk tier list nih, masuk tier list keempat juga sama dengan Eltek yang di bulk kapasitor. Jadi klaim mereka benar, baik untuk main kapasitor maupun yang di sekunder menggunakan Taiwanese kapasitor. Terus untuk bagian protectionnya, ini harusnya adalah bagian IC supervisor di sini yang bertanggung jawab atas sekian banyak proteksi yang ada di PSU ini. Jadi itu kurang lebih dalamannya seperti itu sejauh yang saya tahu. Habis ini kita coba nyalakan dan tes beban. Sudah saya pasang power supply-nya KG750 di sistem kita dalam sini nih. Kelihatan nggak? Oh, tetap nggak kelihatan. Ini ya. Jadi ini pakai testbed kita yang akan kita gunakan untuk lihat gimana sih si KG750 ini. Ini pakai Core i7 14700F, terus GPU-nya dari PNY RTX 4070 Super, pakai 12 VHPWR. Dan kita pasang ini thermal aggressive wire view untuk lihat konsumsi daya si GPU ketika kita nanti coba bebani. Terus gimana kita akan mengujinya? Jadi kita pakai voltage regulator di sana untuk mengadjust nanti inputnya. Jadi kan teorinya ini full range nih, 100 sampai 240 volt. Di titik 100 volt pun harusnya, kalau benar teorinya, dia akan tetap berjalan dengan normal. Nanti kita coba adjust sampai ke range yang mereka klaim. Terus kita akan coba ukur rel 12 voltnya. Pertama kita bebani dulu, kita ukur rel 12 voltnya, lalu kita turunkan nanti input voltage-nya sampai titik 100 volt. Apakah masih bisa berjalan PSU ini? Terus kita akan coba bebani dengan 2 aplikasi sekaligus supaya loadnya beneran. Ini kapasitasnya yang diklaim 750 watt. Dengan spesifikasi seperti ini kita akan coba bebani dengan aplikasi yang CPU bound. Kita pakai R23 Sandbench, kita jalankan berbarengan dengan Unigine Heaven. Jadi harusnya loadnya bisa
maksimal lah nanti. Kita akan coba lihat ketika load maksimal gimana rel 12 voltnya, dan ketika kita coba adjust inputnya, kita turunkan, idealnya 220 kita turunkan sampai ke level 100 volt, kira-kira masih jalan nggak dengan beban penuh seperti nanti yang akan kita simulasikan. Ayo kita mulai. Ya, kita akan mulai bebani. Sebelumnya kita akan coba lihat, kita coba sudah atur untuk input voltage-nya di seideal mungkin, ini 220 volt lah untuk inputnya. Jadi kita tadi sudah adjust supaya sesuai dengan standar kita 220 volt. Kita lihat rel 12 voltnya sekitar 12,14, 12,15 volt. Dan kalau kita lihat di sini untuk 12 VPWR-nya itu kalau kondisi idle kayak gini, belum ada load apa-apa, sekitar 7 watt ya yang ditarik sama GPU ini. PNY 4070 Super. Oke, kita langsung aja bebani. Pertama kita nyalakan dulu Unigine Heaven-nya untuk membebani GPU. Kita akan lihat berapa sih yang ditarik dari power meter yang kita pasang di sana. Sudah kita lihat di sini kelihatan kalau dari GPU-nya sendiri untuk 12 VPWR narik sekitar 200 watt. Dan kalau kita lihat di power meter sini, ini narik sekitar berapa ini? Sekitar 370 watt ya. Oke, 370 watt untuk beban GPU. Kita akan coba nyalakan sekaligus Senbase R23. Harusnya bebannya juga tambah besar. Kita pakai throttling test 10 menit. Ya, sudah jalan dua-duanya, dan kita lihat di sini hampir 700 watt ya, 690-an watt total tarikan dari PSU KG750 ini. Dan kalau kita perhatikan rel 12 voltnya tetap stabil di 12,19, naik-naik paling 12,20. Jadi secara umum rel 12 voltnya masih sangat-sangat oke dengan beban hampir 700, 650 sampai 690-an total sistem kita ini. Oke, secara umum itu. Terus kita mau ngapain? Kita coba adjust input voltage-nya. Secara spesifikasi harusnya ini akan tetap berjalan normal ketika listrik rumah kita itu drop sampai ke 100 volt, ke titik yang sangat ekstrim 100 volt. Kita pakai tadi voltage regulator, kita akan coba adjust, kita turunkan pelan-pelan, dan kita akan coba lihat dengan beban segini 650 sampai 700 watt dengan input voltage kita turunkan apakah masih bisa berjalan dengan normal. Kita akan coba lihat. Oke, kita akan pelan-pelan turunkan. Di sini masih 220, kita akan coba turunkan pelan-pelan. Ya, di angka 180-an, 170-an, 160-an, 140-an masih berjalan normal. 128, 129, turun lagi 118 volt. 107, 106 masih oke. Ya, sampai ke 98 volt dan masih berjalan cukup normal ya. Kita coba lihat di sini kalau dengan load segitu 700-an watt ya maksimumnya, ini masih bisa berjalan walaupun input voltage-nya sudah di bawah 100 volt. Coba kita lihat real time-nya berapa sih bebannya ini. Ya, tetap sama ya, 680, 690. Oke, itu tes sederhana yang bisa kita coba. Habis ini kita ambil beberapa kesimpulan. Ya, kita sampai pada akhir video. Kita coba ambil kesimpulan tentang produk ini, PC Cooler KG750. Poin yang paling menarik adalah harganya 800.000, sebuah 750 watt PSU, 80 plus bronze certified, dan ATX 3.1. Punya 12V 2X6 power pin ya. Ya, tadi kita coba bongkar, kita coba verifikasi apa yang mereka klaimkan, semuanya terbukti oke dan benar. Dan kita coba tes beberapa skenario tadi sesuai dengan apa yang kita bisa, karena keterbatasan alat kita juga nggak bisa terlalu detail. Paling nggak kita coba uji 12 volt relnya masih cukup tangguh dengan beban yang cukup besar, di atas 600 watt tadi bebannya kita coba bebankan. Dan kita juga coba buktikan input voltage mereka ketika kita setting bahkan di titik ekstrim di bawah 100 volt, idealnya kan 220 nih, berarti nggak sampai separuhnya di bawah 100 volt. Dengan beban tadi maksimal tadi masih bisa berjalan dengan oke. PC-nya nggak restart, PC-nya nggak mati, dan rel 12 voltnya juga masih cukup tangguh, tetap di atas 12 volt. Lebih dikit lah, 12,1, 12,2. Even kalaupun situasi realitanya ketika listrik sudah drop sampai segitu, sekitar 120, 125 volt, biasanya juga sudah ada gejala-gejala nih. Lampunya ngeredup, AC-nya nggak dingin, kulkas nggak dingin, TV nggak bisa nyala.
Cuman dengan titik ekstrim seperti itu, PSU ini masih bisa mensuplai daya sampai ke 650 watt lebih dengan cukup stabil, nggak ada gangguan sama sekali, even ketika listrik rumah kita drop sampai titik ekstrim. Ya, itu poin-poin positifnya ya. Terus kira-kira ada nggak poin-poin yang perlu kita perhatikan? Ya, kalau kita mengingat harganya sih susah cari kelemahannya ya. Kalau kita ngomong harganya, jadi memang ini bukan komponen terbaik yang dipakai. Kapasitor juga bukan kelas terbaik ya, masih ada kelas-kelas yang di atasnya. Cuman dengan harga segini, memang kita harus banyak kompromi. Memang yang terbaik di harga segitu mungkin yang bisa disediakan oleh KG750 ini. Seperti tadi misalkan komponennya, memang kita ngomong itu bukan tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Dan oke lah, dari sisi tier ini masih oke. Dan spesifikasinya juga bukan yang terbaik. Ini misalkan dari suhu ya, toleransi suhunya. Beberapa kapasitor itu memiliki rating maksimumnya 105 derajat Celcius. Ini cuma 85 derajat Celcius. Jadi itu beberapa poin yang mungkin harus kalian maklumi ketika kalian pilih PC cooler KG750. Ya, ditawarkan dengan harga 800.000 menurut saya masih cukup menarik. Apalagi kalau kalian ingin menggunakan ini dengan entry level GPU zaman sekarang yang butuh 12 VHPWR atau 12V 2X x 6 untuk istilah ATX 3.1. Dan ada beberapa seri lagi untuk kapasitas di bawahnya, KG650 dan KG550. Secara umum, saya lihat spesifikasinya kurang lebih sama, cuman ini belum standarisasi ATX 3.1. Jadi masih pakai ATX 2.5 something ya, belum ATX 3.1. Cuman yang KG750 ini, yang menurut saya paling menarik, karena sudah memiliki standarisasi terbaru, ATX 3.1. Oke, gitu aja yang kita bisa sharing pada video kali ini. Gimana menurut kalian? Moga tulis di kolom komentar. Semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi dan memberikan info yang berguna. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.